Oke, kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang fixed asset dan intangible assets. Kali ini kita masuk part atau bagian yang keempat. Di bagian yang keempat ini kita akan mulai pembahasan yang berbeda dengan yang tiga part yang tadi sudah kita bahas bersama. Kalau part satu, part 2, dan part 3 tadi berbicara tentang fixed asset, mulai dari pemerolehan hingga penghentian penggunaan. Kita sudah bahas semua, mulai dari dia diperoleh, apakah dibeli, kemudian sampai dengan dipakai, terus masa pakainya habis, sehingga dia harus dihentikan penggunaannya. Sekarang pembahasannya akan kita lanjutkan ke topik yang sedikit agak berbeda dengan fixed asset yang sudah kita bahas, yaitu mengenai natural resources atau sumber daya alam dan intangible assets atau aset tidak berwujud. Oke, kita bahas satu persatu. Natural resources atau sumber daya alam. Ada perusahaan atau unit bisnis yang dia itu memiliki satu aset khusus, yaitu aset tetap, yang mana aset tetapnya itu khusus, namanya disebut sebagai sumber daya alam atau natural resources, sumber daya alam. Nah, biasanya fixed asset berupa natural resources ini dimiliki oleh perusahaan-perusahaan pertambangan. Sebagai contoh misalkan perusahaan tambang minyak bumi, batu bara, tembaga, aluminium, dan lain-lainnya. Ya, itu mereka pasti memiliki satu section kelompok fixed asset yang disebut sebagai natural resources. Nah, natural resources di sini ambil contoh misalkan perusahaannya adalah perusahaan pertambangan minyak bumi. Natural resources-nya itu bukan minyak buminya, bukan. Minyak bumi bagi perusahaan tambang minyak bumi itu merupakan inventory, bukan aset tetap. Sama juga misalkan perusahaannya adalah perusahaan tambang batu bara. Batu baranya itu sendiri itu bukan merupakan fixed asset, melainkan inventory. Loh Pak, kenapa Pak? Minyak buminya, kemudian batu baranya itu inventory, bukan fixed asset. Kenapa begitu? Ya karena memang minyak bumi dan batu baranya ini nanti akan dijual. Aset yang diperoleh atau dimiliki oleh suatu unit bisnis dengan tujuan untuk dijual di operasi proses bisnis normal perusahaan itu disebut sebagai inventory, bukan merupakan aset tetap. Nah Pak, kalau begitu yang dimaksud dengan sumber daya alam atau natural resources di pembahasan kita yang ini yang mana Pak? Nah, yang dimaksud dengan natural resources di sini adalah biaya penambangan. Ya, biaya penambangan. Misalkan tambang minyak bumi ini tadi. Dalam rangka untuk menghasilkan minyak mentah, mengambil minyak mentah dari dalam bumi, ya, itu kan ada biayanya. Ada eksplorasi, ada survei, ada eksploitasi, ada izinnya yang harus dibayar, ada nanti biaya pemulihan lingkungan atau apalah gitu ya. Nah, itu semua ya, itu semua biaya-biaya yang dikeluarkan itu semua itulah yang dimaksud sebagai natural resources. Sehingga cost atas natural resources itu mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk penambangan hingga hasil tambangnya itu siap untuk diolah. Jadi kalau dia tambangnya adalah tambang minyak bumi, ketika minyak mentahnya itu sudah didapat, ya, jadi prosesnya kan panjang sebelum minyak mentahnya itu didapat. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka proses dari mulai survei awal sampai dengan kemudian minyak mentahnya ini didapat atau dihasilkan, itulah yang disebut sebagai cost of natural resources. Nah, kalau natural resources-nya ini merupakan aset tetap, maka sama dengan pembahasan kita yang sebelumnya, maka kan berarti harus dilakukan penyusutan atau depreciation dong Pak. Jawabannya adalah iya, tentu saja. Jadi atas natural resources ini juga akan dilakukan depresiasi atau disusutkan. Nah, khusus untuk aset tetap yang bernama natural resources ini, istilahnya bukan depreciation, melainkan depletion atau deplesi bahasa Indonesianya.
Jadi depletion, kalau kita dengar istilah depletion, itu adalah khusus pembahasannya mengenai natural resources, yaitu penyusutan untuk natural resources, disebut sebagai depletion. Nah, perhitungan berapa sih beban atas deplesi untuk satu periode itu sebenarnya mirip dengan ketika kita menghitung depreciation expense dengan menggunakan metode units of production atau units of production method. Itu sama. Ya tidak 100% sama, namun mirip lah ya. Tapi mekanismenya itu sama, ya, mekanismenya sama. Nah, jurnal untuk mencatat adanya deplesi atau depletion expense, jurnal itu cukup simpel dan mirip juga dengan ketika kita melakukan penjurnalan atas depresiasi, yaitu debitnya adalah depletion expense dan kreditnya accumulated depletion. Ini kan mirip toh dengan yang jurnal untuk mencatat adanya penyusutan aset tetap. Kalau aset tetap yang biasa kan depreciation expense di debit, kreditnya adalah accumulated depreciation on certain fixed asset. Nah, ini mirip. Kalau depletion berarti jurnal deplesinya adalah depletion expense pada accumulated depletion. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di bukunya Pak Warren di sini ada dicontohkan. Kata Pak Warren, step yang pertama tentukan rate-nya. Ya sama juga ketika kita menghitung atau menghitung depreciation expense dengan menggunakan metode units of production, kan kita juga menghitung tarif. Ya. Tarifnya perhitungannya ini mirip dengan metode units of production. Kalau di metode units of production, tarifnya itu kan dihitung dengan membagi total depreciable cost dibagi dengan total estimasi produksi yang akan didapat. Berapa jumlah total unit yang akan diproduksi estimasinya. Nah, itu ketemu tarif untuk per unit atas produksi. Nah, kalau depletion itu mirip juga. Jadi depletion rate-nya adalah tarif atas deplesi adalah cost of resources atau natural resources-nya tadi, cost-nya berapa totalnya dibagi dengan estimasi total units of resources, total estimasi atas bahan tambang yang akan diperoleh. Jadi bahasa mudahnya adalah total cost of natural resources-nya ini akan dialokasikan, akan didepresiasi berdasarkan total unit bahan tambang yang didapat. Itu tarifnya. Ini masih estimasi ya, karena kan memang belum ditambang semuanya atau seluruhnya. Nah, kemudian depletion expense-nya ya gampang, tinggal dikalikan antara depletion rate, ya, depletion rate-nya berapa dikalikan dengan kuantitas real bahan tambang yang berhasil ditambang atau diperoleh. Oke, contohnya misalkan saja Quartz Company purchase mining rights as follows. Ini ada perusahaan tambang namanya Quartz Company. Quartz Company mengeluarkan biaya cost of mineral deposit. Jadi dia punya hak tambang untuk di satu lokasi tertentu. Kemudian dia membayar cost of mineral deposit sebesar $400.000. Nah, ini yang dimaksud dengan natural resources itu yang ini. Cost of natural resources-nya itu yang ini, yang 400.000. Jadi ini bukan bahan tambang ya, yang 400.000 ini bukan bahan tambang, melainkan cost of natural resources. Kemudian estimated total units of resources. Nah, ini baru bahan tambangnya. Estimasi bahan tambang yang akan diperoleh, yang akan dikeluarkan dari situs lokasi tambang itu totalnya diperkirakan sebanyak 1 juta ton. Oke. Kemudian di tahun tertentu, during a year, jumlah tons yang berhasil ditambang adalah 90.000 ton. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah di tahun ini, during this year, untuk periode tahun ini, berapakah biaya deplesinya? Berapakah depletion expense-nya? Kan itu pertanyaannya. Oke.
Dapat kita hitung? Oh bisa, sangat bisa sekali. Jadi tadi cost of natural resources-nya kan 400.000, yaitu cost of mineral deposit yang dibayarkan oleh si Karst Company kepada pihak yang berwajib tentunya. Itu 400.000. Cost of natural resources-nya 400.000. Dibagi dengan estimasi total nanti bahan tambang yang bakalan diperoleh adalah sebanyak totalnya 1 juta ton. Maka 400.000 dibagi dengan 1 juta ton itu ketemu tarif deplesi. Jadi tarif deplesinya adalah $0,4 per ton. Jadi ini 400.000 biaya mineral deposit ini yang dibayarkan kepada pihak yang berwenang ini nanti akan di-spread over, dibagi ke sebanyak 1 juta ton bahan tambang yang akan diperoleh dari situs tambang itu. Sehingga untuk setiap tonnya itu akan ada deplesi, beban deplesi sebesar $0,4. Nah sekarang berapakah beban deplesi untuk periode tahun ini? Nah kan kita lihat tadi bahwa untuk tahun ini perusahaan ini, si Karst Company ini berhasil menambang sebanyak 90.000 ton. Kalau begitu berapa beban deplesinya? Ya gampang, tinggal dikalikan saja tarifnya $0,4 dikalikan dengan 90.000 ton. Hasilnya adalah $36.000. Nah, $36.000 inilah yang disebut sebagai depletion expense untuk periode tahun yang bersangkutan ini. Mirip kan dengan yang metode atas penghitungan penyusutan dengan menggunakan metode units of production. Mirip. Kan kalau units of production kan tinggal tarif dikalikan dengan banyaknya unit yang diproduksi. Selesai. Ketemu depreciation expense. Sama juga dengan ini. Depletion expense-nya adalah tinggal tarif dikalikan dengan berapa jumlah bahan tambang yang berhasil benar-benar ditambang. Oke, ini adalah mengenai natural resources. Cukup simple untuk natural resources-nya. Cuma seperti itu aja. Nah, berikutnya. Setelah natural resources, kita beralih sekarang ke intangible assets. Jadi kalau kita membahas tadi tentang fixed asset atau aset tetap, maka kita tahu bahwasanya karakteristik atau ciri-ciri yang pertama, yang paling awal dari yang namanya aset tetap itu pasti berwujud. Ya, pasti berwujud. Nah, sekarang kita akan beralih pembahasannya ke aset yang tidak berwujud atau disebut sebagai intangible assets. Pak, kalau begitu intangible assets itu bukan masuk ke kelompok fixed asset dong, Pak? Jawabannya adalah iya. Tapi ini dikelompokkan dalam penyajiannya di neraca itu dikelompokkan dalam kelompok yang sama dengan fixed asset. Tetapi secara karakteristik ini beda. Intangible asset dengan fixed asset itu lain. Kalau fixed asset itu pasti tangible, sementara intangible asset itu adalah intangible, tidak berwujud. Oke ya. Jadi intangible assets itu merupakan aset yang tidak berwujud secara fisik. Kalau dia tidak berwujud secara fisik artinya ya tidak bisa diindera, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, nggak bisa dirasakan. Itulah disebut sebagai intangible asset. Intangible asset yang akan dibahas di sini, di sisi akuntansi ini, contohnya adalah antara lain ada hak paten, kemudian ada hak cipta atau copyright, kemudian ada trademarks atau logo atau simbol yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada juga goodwill, ya, goodwill. Kita akan bahas satu persatu nanti. Nah, cost untuk intangible assets itu mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mendapatkan intangible asset tersebut. Sebagai contoh misalkan paten. Nanti cost of patent, ya, cost of patent itu terkait dengan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan paten ini. Gitu, ya. Nah, intangible asset ini juga akan dilakukan depresiasi.
mirip dengan yang fixed asset. Kalau fixed asset kan depreciation. Kemudian tadi natural resources kan depletion. Nah, untuk intangible asset juga didepresiasi. Depresiasinya namanya disebut sebagai amortisasi atau bahasa Inggrisnya adalah amortization. Ya, amortization. Jadi istilah amortization itu khusus, istilah penyusutan khusus untuk intangible asset. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah paten, hak paten. Hak paten merupakan hak eksklusif untuk membuat atau memproduksi dan menjual satu produk tertentu dengan fitur khusus, di mana tidak diperbolehkan pihak lain untuk memproduksinya. Jadi hak paten itu eksklusif. Hak eksklusif yang dimiliki oleh satu perusahaan. Untuk apa? Untuk membuat atau memproduksi satu produk khusus tertentu. Dan perusahaan lain, pihak lain tidak boleh memproduksinya. Loh Pak, kalau begitu kayak monopoli dong Pak. Iya, monopoli untuk memproduksi satu item barang tertentu yang sudah dipatenkan. Kalau perusahaan lain mau memproduksi gimana Pak? Boleh nggak Pak? Oh tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena itu sudah dipatenkan, itu miliknya si perusahaan yang megang hak patennya itu. Gitu. Nah, cost of patents, paten itu mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mendapatkan hak paten tersebut. Jadi untuk mendapatkan hak paten itu ada proses yang agak sedikit panjang. Mulai dari review, kemudian ditelaah, kemudian didaftarkanlah dia ke, kalau di kita ya berarti ke Kemenkumham atau Dirjen Haki gitu ya, hak atas kekayaan intelektual. Itu didaftarkan di situ dan itu enggak gratisan, itu ada biayanya. Ya, ada biayanya. Nah, biayanya itu termasuk atau masuk ke dalam cost of patents. Paten, hak eksklusif yang berupa paten ini juga didepresiasi. Didepresiasi kapan? Sepanjang estimasi umur manfaat atas hak paten itu. Nah, ketika perusahaan itu sudah memegang hak paten, kemudian dia berpikir, dia mengestimasikan hak paten saya ini nanti masa pakai atau masa penggunaannya berapa lama ya? Gitu. Nah, misalkan dia punya hak paten, masa gunanya itu adalah selama 20 tahun. Nah, maka nanti patennya itu akan didepresiasi sepanjang atau selama 20 tahun ke depan. Nah, ingat bahwasanya paten itu adalah intangible asset, maka dia bukan depresiasi, istilahnya namanya adalah amortisasi. Nah, jurnal atas amortisasi paten, jurnalnya adalah amortization expense. Pasti ya, kalau expense kan di debit. Berarti debitnya adalah amortization expense. Tapi ada yang menarik dan beda ya. Kalau untuk intangible asset yang bernama paten ini, maka nanti kreditnya adalah langsung kepada paten. Hak atas paten itu. Jadi tidak ada yang namanya accumulated amortization of patents gitu. Enggak ada. Ya, tidak ada di sini accumulated amortization of patents, nggak ada. Nah, sehingga jurnalnya adalah ini baku amortization expense pada patents. Jadi tidak ada akumulasi penyusutan atas paten. Beban penyusutannya itu langsung ditandingkan dengan aset yang tidak berwujudnya, yaitu paten. Ya, Pak, kenapa sih kok di intangible asset itu tidak ada yang namanya accumulated amortization, sebagaimana di fixed asset itu ada accumulated depreciation. Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka terus terang saya secara filosofi juga saya belum mengerti kenapa kok ini amortization expense itu kreditnya itu bukan accumulated amortization of patent. Tidak begitu ternyata, tapi langsung kepada patennya itu sendiri.
Ya, mungkin saja, mungkin. Kenapa kok tidak ada accumulated depreciation? Karena ini intangible asset, asetnya tidak berwujud. Kalau asetnya tidak berwujud, apa yang mau diakumulasi gitu loh. Kalau yang fixed asset yang kita bahas yang lalu itu kan berwujud, ada wujud fisik barangnya, maka beban penyusutannya bisa diakumulasi. Sama juga dengan yang tadi yang di natural resources, ya, natural resources ini biaya dikeluarkan, bahan tambangnya berwujud gitu loh. Ya, bahan tambangnya itu berwujud. Maka ada accumulated of depletion. Ada. Sementara ini paten ini merupakan aset yang tidak berwujud. Jadi tidak ada accumulated amortization on patent. Gitu kira-kira. Ya. Itu yang pertama terkait dengan paten. Ya, kita lihat contohnya ada tidak? Oh, ada contohnya di sini. Di contoh di Pak Warren misalkan, a sum that at the beginning of its fiscal year a company acquires patent rights total $100,000. Jadi pada awal periode ada satu perusahaan dia mendapatkan hak paten totalnya $100,000. Although the patent will not expire for 14 years, its remaining useful life is estimated 5 years. Meskipun secara undang-undang, katakanlah demikian, itu si paten itu akan expired, akan kadaluarsa untuk selama masa 14 tahun, namun si perusahaan ini memutuskan untuk memperkirakan estimasi masa manfaat atas patennya ini adalah selama 5 tahun. Sehingga jurnal amortisasi atas patennya adalah di tanggal 31 Desember. Debitnya amortization expense atas paten. Kreditnya adalah langsung ke patennya. Saya ingatkan lagi, tidak ada accumulated amortization of patent, nggak ada. Jadi amortization expense di debit, patennya di kredit sebesar 20.000. 20.000 dari mana? Ini tadi kan cost of patentnya 100.000 dibagi dengan estimasi masa manfaatnya 5 tahun. 100.000 dibagi 5 sama dengan 20.000. Oke. Nah, itu mengenai paten. Berikutnya, intangible asset yang kedua namanya adalah copyright. Ya, copyright. Kita sering melihat ada lambang huruf C, kemudian C-nya dilingkari. Nah, ini merupakan simbol bahwa barang tersebut itu memiliki hak karya cipta atau copyright, ya, copyright. Nah, copyright itu merupakan hak khusus untuk mempublikasi atau mengedarkan satu karya literasi. Literasi itu misalkan buku. Nah, buku itu dia punya hak cipta, ya. Dia punya hak cipta dan dilindungi oleh undang-undang. Tidak sembarangan orang boleh mengcopy dan mengedarkannya atau mempublikasikannya. Nggak bisa. Ya. Copyright juga ada di musik, film atau video gitu ya, itu punya copyright. Seperti audio system yang kita dengarkan sekarang ini dibuat oleh orang dan kemudian punya hak cipta, ya, punya hak cipta. Nah, itu disebut sebagai copyright. Atau karya seni, lukisan gitu misalkan, ya, itu punya hak cipta, ya, punya hak cipta atau copyright. Nah, cost of copyrights itu mencakup pekerjaan untuk menghasilkan suatu karya dan biaya untuk mendapatkan hak copyright. Ya. Untuk copyright, cost-nya ini misalkan saya bikin buku. Ya, saya menulis buku, saya bikin buku, kemudian saya serahkan ke pihak percetakan. Nah, biaya yang saya keluarkan dalam rangka untuk menulis buku, kemudian menerbitkannya, itu nanti akan menjadi cost of copyrights. Ya, cost of copyright. Nah, copyright ini akan didepresiasi juga. Nah, akan didepresiasi. Namanya amortisasi, ingat ya. Copyright ini akan diamortisasi juga.
sepanjang selama estimasi umur manfaat atas copyright tersebut. Sama dengan patent, ya, sama dengan patent, amortization expense untuk copyright ini juga langsung ditandingkan dengan copyright-nya tersebut. Ya, ini untuk copyright. Kita lihat adakah contohnya di bukunya Pak Warren? Oh, nggak ada contohnya. Nggak ada contoh perhitungannya. Yang jelas adalah jurnal untuk amortisasi atas copyright sama ya. Jadi amortization expense di debit, kemudian kreditnya adalah copyright. Ya, kreditnya adalah copyright untuk yang copyright ini. Berikutnya intangible asset yang ketiga namanya adalah trademarks atau logo, tanda, nama. Trademark yang ini lambangnya adalah R. Jadi kalau kita sering lihat ada R, huruf R kemudian dilingkari, itu menunjukkan bahwasanya nama atau logo itu memiliki trademark, ya, memiliki hak trademark. Trademarks itu merupakan nama, logo atau simbol atau tagline yang digunakan untuk penanda bisnis atas suatu produk. Ya, penanda bisnis atas atau suatu produk. Cost atas trademark itu nanti mencakup semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mendaftarkan trademark tersebut. Ya, misalkan saja tulisan Coca-Cola, Coca-Cola. Nah, itu adalah merupakan logo yang telah didaftarkan dan tidak boleh perusahaan lain atau orang lain meniru tulisan Coca-Cola yang seperti itu tidak bisa. Karena dia memiliki trademark. Sudah punyanya si PT Coca-Cola, yang perusahaan yang menghasilkan produk Coca-Cola itu. Ya, dan nggak boleh ditiru. Oke. Nah, cost atas trademark itu mencakup biaya untuk mendapatkan trademark tersebut. Untuk mendaftarkan tulisan Coca-Cola itu didaftarkan. Dan itu nggak sembarangan, itu ada biaya yang harus dikeluarkan. Dan tidak boleh nanti kemudian perusahaan lain atau unit bisnis lain kemudian meniru namanya Coca-Cola dan logonya, tulisannya itu, lekuk-lekuknya itu sama. Tidak boleh itu. Kalau sampai ada perusahaan lain yang kemudian bikin produk minuman, kemudian dinamai Coca-Cola gitu ya, dan kemudian tulisannya plek sama lagi gaya-gaya tulisannya, wah itu bisa dituntut. Nggak bisa. Kenapa? Karena Coca-Cola, nama produk Coca-Cola dengan penulisan yang seperti itu sudah memiliki trademark dan sudah didaftarkan. Jika trademark didaftarkan dan memiliki masa guna trademark, maka harus diamortisasi. Ya. Jadi biaya untuk mendaftarkan trademark, ya, dan kemudian trademarknya itu diestimasikan memiliki masa manfaat, maka harus diamortisasi. Pak, kalau trademarknya itu sudah dibuat, kemudian dilekatkan pada satu produk tertentu, dan kemudian sudah didaftarkan, ya, mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Akan tetapi Pak, trademarknya itu, perusahaan yang memiliki trademark itu tidak tahu sampai berapa lama, atau ya akan dipakai seterusnya gitu loh. Ya akan dipakai seterusnya. Terus gimana Pak? Kalau dia indefinite, artinya dipakai terus selama sepanjang perusahaannya itu masih hidup dan memproduksi produk tersebut atau barang tersebut, barang itu, ya trademarknya akan tetap dipakai. Sampai kapan Pak? Ya enggak tahu, pokoknya indefinite. Sepanjang masih ada perusahaannya, trademarknya masih dipakai. Nah kalau begitu, kalau yang dia trademarknya itu tidak memiliki masa guna atau masa pakai atau masa manfaat, maka ya nggak perlu dilakukan amortisasi. Tapi kalau dia memiliki masa manfaat, trademarknya itu, maka dia harus diamortisasi. Oke ya, gitu. Kemudian jika trademark itu diperoleh dari perusahaan lain, artinya beli trademark, ya, beli trademark. Bukan buat sendiri kemudian didaftarkan gitu, bukan. Tapi dia memperolehnya dari perusahaan lain dengan cara membeli. Jadi jika trademark diperoleh dari perusahaan lain dengan cara membeli tentunya, maka nanti trademarknya tidak diamortisasi. Tidak akan diamortisasi. Hanya saja nanti kemudian kalau trademarknya itu kok kayaknya sudah
sudah tidak memiliki masa manfaat, maka kemudian nanti ada impairment. Impairment itu apa? Bahasa mudahnya adalah penyesuaian. Ya, ada penyesuaian. Oh, ini trademarknya misalkan dibeli dulu harganya misalkan 50 juta. Lah kok sekarang kayaknya sudah tidak terlalu menarik ini trademarknya. Ya, sudah tidak memiliki daya manfaat gitu misalkan. Oh, kalau begitu diimpair. Misalkan tinggal nilainya trademarknya tinggal 20 juta misalkan. Nah, itu impairment, ya, impairment. Itu terkait dengan trademark. Jadi sekali lagi, trademark itu ada yang diamortisasi, ada yang tidak. Tidak diamortisasi jika masa manfaatnya indefinite. Diamortisasi jika masa manfaatnya dapat diketahui. Kalau trademarknya itu tidak didaftarkan, tidak dibuat sendiri kemudian didaftarkan, melainkan memperolehnya dari perusahaan lain dengan membeli, itu pun juga tidak dilakukan amortisasi. Gitu ya. Itu terkait dengan trademark. Berikutnya, goodwill. Ya, goodwill. Goodwill itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi apa ya? Ya kayaknya enggak ada terjemahannya. Langsung saja ini udah istilah baku aja, namanya goodwill. Goodwill itu adalah merupakan satu faktor strategis yang menguntungkan bagi satu perusahaan. Itu goodwill. Dan goodwill itu tidak bisa diperoleh atau dengan cara dibuat gitu loh. Enggak bisa. Goodwill diperoleh bukan dengan cara dibuat. Bukan. Goodwill itu otomatis akan muncul, akan timbul, akan kemudian tiba-tiba ada ketika ada aktivitas pembelian satu perusahaan atau unit bisnis oleh perusahaan lain. Jadi misalkan ada dua perusahaan, PT ABC dan PT EGZ. PT ABC mengakuisisi atau membeli PT EGZ. Nah, itu mungkin saja itu nanti PT ABC kemudian mendapatkan goodwill atas PT XYZ yang telah dia akuisisi atau dia beli. Ya. Jadi goodwill tidak diperoleh dengan melakukan satu pendaftaran atau diupayakan dengan karya tertentu, tidak. Ya. Jadi goodwill tidak akan bisa, enggak ada namanya saya mau mendaftarkan goodwill, ini enggak ada. Jadi goodwill tidak bisa diupayakan. Tidak bisa diperoleh dengan menggunakan satu karya tertentu, tidak. Goodwill diperoleh ketika terjadi pembelian satu perusahaan atau unit bisnis atau ada akuisisi oleh perusahaan lain. Nah, si goodwill itu akan muncul ketika net asset. Net asset itu apa? Net asset adalah aset dikurangi liabilities-nya lebih tinggi dari fair value atas masing-masing aset. Sehingga diperlukan goodwill sebagai penyeimbang. Misal tadi ada PT ABC membeli PT EGZ. Membeli di sini maksudnya gimana sih Pak? Membeli di sini diakuisisi, ya. Dibeli itu PT EGZ, dicaplok oleh PT ABC. Nah, setelah dilakukan penghitungan ulang fair value atas aset-aset yang dimiliki oleh PT EGZ, ternyata aset-aset yang dimiliki oleh PT EGZ itu fair value-nya itu lebih kecil daripada aset dikurangi liabilities punyanya si PT EGZ. Misal net asset-nya si PT EGZ, aset dikurangi liabilities punyanya PT EGZ itu katakanlah misalkan 100.000. Ya, 100.000 misal. Kemudian PT EGZ kan dibeli oleh PT ABC, itu kan punya aset. Ada kas, ada account receivable, ada fixed assetnya juga ada. Kemudian ada account receivable dan seterusnya. Pokoknya dia punya aset. Setelah ditotal asetnya si PT EGZ, asetnya aja ya, ditotal dihitung semuanya, itu totalnya adalah 95.000 misal. Nah, berarti kan ibaratnya si PT EGZ itu mendapatkan asetnya si PT ABC mendapatkan asetnya si PT EGZ sebesar 100.000.
Oke. Tapi real asetnya setelah dihitung semuanya itu cuma 95.000. Ya kan nggak balance gitu loh. Nggak balance. Sementara modal yang dia setorkan, yang dia tambahkan oleh si PT ABC, modal yang digelontorkan itu kan 100.000. Kan aset minus liabilities itu kan sama dengan equities. Jadi modal yang disetorkan oleh PT ABC dalam rangka membeli PT IGZ adalah 100.000. Lah kok ini asetnya setelah dihitung, fair value-nya semua dihitung, kok totalnya cuma 95.000. Maka kan nggak balance. Dia si PT ABC terlanjur menyetorkan 100.000. Nah, berarti ada selisih 5.000. 5.000-nya itulah yang disebut sebagai goodwill. Ya, 5.000-nya itu disebut sebagai goodwill. Nah, goodwill itu tidak diamortisasi. Ingat ya, goodwill tidak diamortisasi. Oke, nah pembahasan lebih lanjut secara mendetail terkait dengan goodwill ini akan dipelajari di mata kuliah namanya AKL, Akuntansi Keuangan Lanjutan atau Advanced Accounting. Ya, ini nanti akan dibahas di sana ini terkait dengan goodwill ini. Oke, itu mengenai intangible asset. Jadi saya ulang, intangible asset yang kita bahas di sini tadi ada 4 macam. Ada paten, copyright, trademarks, dan goodwill. Dan ingat bahwasanya depresiasi atas aset tidak berwujud atau intangible asset itu namanya bukan depreciation expense, melainkan namanya adalah amortization expense. Dan amortization expense ini tidak ditandingkan dengan accumulated depreciation, tetapi dia akan langsung ditandingkan dengan intangible asset yang bersangkutan. Itu simpulan kita pembahasan mengenai intangible asset. Berikutnya, mengenai penyajian atas aset tetap dan aset tidak berwujud. Aset tetap dan aset tidak berwujud itu akan disajikan di laporan keuangan, yaitu di neraca atau balance sheet atau statement of financial position. Nah, disajikan di neraca itu nanti akan disertai dengan klasifikasi yang sesuai. Maksudnya gimana sih Pak klasifikasi yang sesuai? Maksudnya gini, ada fixed asset kelompok bangunan. Jadi dia satu perusahaan punya bangunan banyak, ya dikelompokkan sendiri untuk bangunan. Punya land banyak juga, dikelompokkan sendiri untuk land. Nanti landnya ada land 1, land 2, land 3, land 4 dan seterusnya. Dia punya banyak kendaraan operasional Pak, kan fixed asset juga. Iya, dikelompokkan sendiri untuk kelompok kendaraan operasional atau vehicle dan seterusnya. Begitu juga dengan natural resources, itu dikelompokkan sendiri untuk segmen klasifikasi natural resources. Dan demikian juga kalau dia punya intangible asset, dikelompokkan sendiri dalam kelompok intangible asset. Oke. Nah, aset tidak berwujud itu disajikan secara terpisah dari aset tetap. Ya, ini terpisah dari aset tetap ya, berarti ya si intangible asset itu. Karena memang kalau aset tetap itu kan tangible, sementara intangible asset jelas tidak berwujud secara fisik. Aset tetap itu nanti akan disajikan pada book value-nya. Book value itu adalah cost dikurangi accumulated depreciation. Tapi dimunculkan ya, cost-nya tetap dimunculkan. Akan tetapi nanti di bawahnya ada keterangan less accumulated depreciation. Sehingga ketahuan berapakah book value-nya. Dan kemudian keterangan tambahan mengenai aset tetap yang dirasa penting atau perlu diketahui oleh para user laporan keuangan atau pengguna laporan keuangan itu harus diungkapkan dan disajikan dalam notes to financial statement. Apa saja yang perlu diungkapkan di catatan atas laporan keuangan terkait dengan aset tetap dan aset tidak berwujud ini? Ya, contohnya adalah seperti misalkan metode penyusutan dan rincian aset tetapnya itu ada apa aja. Gitu ya. Nah, ini mengenai penyajian aset tetap. Coba kita lihat sekarang contohnya. Di bukunya Pak Warren. Nah, ini adalah potongan penyajian aset tetap di neraca. Di
Di sini disebutkan property, plant, and equipment punyanya perusahaan namanya Morning Joe untuk balance sheet tanggal 31 Desember tahun 2010. Land-nya 1850.000. Kemudian building-nya 2650. Less jangan lupa dikurangi dengan accumulated depreciation 420.000 sehingga 2.230.000 ini merupakan book value atas building. Lupa land-nya kok ini enggak ada less accumulated depreciation. Nah, kan masuk lagi ke ingat lagi pembahasan kita yang lalu bahwasanya land itu merupakan aset tetap yang tidak didepresiasi. Jadi ini tidak ada dikurangi dengan accumulated depreciation khusus untuk land. Kemudian office equipment 350.000 dikurangi accumulated depreciation 102.000 sehingga nilai bukunya atau book value-nya adalah 248.000. Dan kemudian di bawahnya ada intangible asset. Nah, intangible asset ini bukan bagian dari PPE atau fixed asset. Ini dikelompokkan sendiri, terpisah dari aset tetap atau PPE. Nah, intangible asset-nya terdiri dari patent sebesar 140.000. Nah, ini dipotong. Mungkin di bawahnya lagi ada copyright kan gitu. Ada mungkin juga goodwill kan gitu, ya. Nah, ini sekilas penyajian atas plan aset di laporan keuangan, yaitu di balance sheet. Berikutnya pembahasan kita yang terakhir adalah analisis keuangan terkait dengan fixed asset. Hanya ada satu saja terkait dengan analisis keuangan terkait dengan fixed asset. Namanya adalah fixed asset turnover ratio. Fixed asset turnover ratio. Fixed asset turnover ratio ini mengukur revenue yang dihasilkan dari setiap uang yang diinvestasikan untuk aset tetap. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya gini. Kan itu aset tetap dibeli. Sebagian resources perusahaan yang berupa cash itu kan dibeli atau ditanamkan dalam rangka untuk mendapatkan aset tetap. Nah, kalau begitu aset tetap kan nanti kan akan digunakan untuk proses bisnis, operasi normal perusahaan sehari-hari. Kalau dia digunakan dalam operasi bisnis, pasti kan dia menghasilkan revenue. Nah, kita ingin tahu untuk setiap $1 atau $1 investasi kita dalam bentuk aset tetap itu menghasilkan revenue atau penghasilan berapa rupiah sih? Atau berapa dolar sih? Nah, itu diukur dengan satu istilah rasio yang namanya adalah fixed asset turnover ratio. Jadi saya ulang ya. Untuk setiap $1 atau $1 investasi kita yang kita tanamkan dalam bentuk aset tetap, itu nanti aset tetap itu dapat menghasilkan berapa rupiahkah revenue-nya. Nah, itu disebut sebagai fixed asset turnover ratio. Sehingga rumusnya fixed asset turnover ratio rumusnya adalah total revenue yang dihasilkan berapa dibagi dengan rata-rata book value of fixed asset. Ingat di sini adalah rata-rata book value ya, bukan rata-rata cost atas fixed asset. Loh Pak, kenapa bukan rata-rata cost? Oh, bukan. Ingat kalau cost itu kan sebagian mungkin sudah ada yang dipakai untuk periode yang lalu. Artinya sebagiannya itu sudah masuk menjadi accumulated depreciation, sudah didepresiasi. Nah, kalau sudah didepresiasi kan berarti sudah tidak ada faedahnya dalam rangka untuk berproduksi. Tidak. Berarti yang menghasilkan revenue itu adalah masih book value-nya, yaitu aset yang belum didepresiasi. Jadi ingat ya, fixed asset turnover ratio rumusnya adalah revenues dibagi dengan average book value of fixed assets. Itu fixed asset turnover ratio. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ada nggak contohnya di bukunya Pak Warren? Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ada fixed asset turnover ratio, rumusnya adalah revenue dibagi dengan average book value of fixed asset. Mana nih? Ya, jadi misalkan di sini contohnya ada to illustrate the following fixed asset balance sheet information is used for Marriott International Incorporation. Tanggal 29 Desember tahun 2006 itu PPE-nya
atau fixed assetnya totalnya adalah 1.238. Kemudian tanggal 30 Desember tahun 2005 itu total PPE atau fixed assetnya adalah 2.341. Kemudian diketahui pula bahwasanya sepanjang tahun 2006 Marriott itu menghasilkan revenue sebanyak 12.160. Maka ditanya berapakah total nilai fixed asset turnover ratio. Ya tinggal kita hitung saja. Berarti fixed asset turnover ratio-nya adalah sama dengan total revenue-nya 12.160 dibagi dengan total rata-rata book value atas fixed asset. Nah, ini PPE-nya sudah net ya. PPE-nya sudah net. Net itu maksudnya adalah book value ini. Artinya cost dikurangi dengan accumulated depreciation. Tanggal 29 Desember tahun 2006 1.238. Kemudian tanggal 30 Desember 2005 2341. Nah, berarti ini ibaratnya adalah saldo awalnya ini. Saldo awalnya 2341, saldo akhirnya atas PPE netnya adalah 1.238. Kalau kita mau mencari rata-rata secara sederhananya, maka simple average-nya adalah tinggal saldo awal ditambah saldo akhir dibagi 2, yaitu 2341 saldo awal ditambah 1238 saldo akhir dibagi 2. Maka ketemu fixed asset turnover rasionya adalah 6,8 ya, 6,8. Artinya apa Pak 6,8 itu? Artinya atau maksudnya adalah bahwa untuk setiap $1 aset tetap ya, untuk setiap $1 aset tetap akan menghasilkan revenue sebesar 6,8. Saya ulang lagi ya. Angka 6,8 yang menunjukkan fixed asset turnover ratio itu maksudnya apa sih Pak? Maksudnya adalah untuk setiap $1 ya, untuk setiap $1 aset tetap, untuk setiap $1 yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap ini, maka akan menghasilkan revenue sebesar 6,8 dolar. Oke. Nah, itu tentang fixed asset turnover ratio. Oke. Kalau begitu pembahasan kita selesai mengenai intangible asset dan natural resources. Dengan demikian pembahasan kita untuk topik fixed asset dan intangible assetnya sudah selesai kita bahas semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat belajar hal baru dan kita belajar dengan mudah serta paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.